Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa sama kita di Media Albab tentunya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari netizen terkait persoalan masalah-masalah pokok agama. Maka hari ini kita bakalan berbincang-bincang santai dengan Kanda Ihsan El-Haq. Beliau ini aktivis dan beliau juga penulis buku. Langsung saja kita tanya terkait pertanyaan dari netizen. Bung Ihsan, pertanyaan pertama, bagaimana beradaptasi dengan Islam itu sendiri? Ya, Oke, silakan. Salam hormat, Bung Rudi Habibi. Terima kasih atas waktunya. Sebetulnya kalau berbicara tentang agama harus bertanya kepada ahli agama ya, seperti Allah berfirman kan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang berilmu. Ya, di sini kan ahli zikir itu orang yang berilmu. Tapi ada juga kata Rasul, sesuatu yang dilaksanakan oleh orang yang bukan ahlinya maka yufsid gitu ya, kan hancur. Cuman saya mencoba untuk memberikan pengalaman, lebih ke pengalamannya. Kalau misalkan ini ilmu silakan boleh ambil ya. Beradaptasi ya, beradaptasi itu kan di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, yatakayyafu ini beradaptasi Bung. Bagaimana beradaptasi dengan Islam? Ada 3 hal, 3 pokok yang harus kawan-kawan dari Media Albab dan penonton-penonton yang lainnya, ada 3 hal yang harus dilaksanakan bagaimana kita beradaptasi. Agar apa? Agar kita terbiasa dengan syariat-syariat. Jadi kenapa nih kawanku? Kenapa orang Islam atau yang mengaku dia pemuda Islam tapi merasa berat melaksanakan syariat-syariat? Kenapa? Salah satunya dia belum terbiasa menganggap bahwa syariat itu berat, menganggap ketaatan itu berat bagi dia. Saya tanya kepada beberapa pemuda ya, khususnya komunitas saya. Ketika disurvei, kapan kalian terakhir sholat malam? Ternyata 30% mereka menjawab terakhir di bulan Ramadan tahun kemarin. Insyaallah. Itu kan sebuah aib bagi aktivis Islam. Gitu. Itu salah satunya. Karena pemuda Islam menganggap syariat itu berat, padahal ada 3 hal yang harus menjadi landasan pokok pemuda Islam agar bisa beradaptasi. Yang pertama, al-aqidah. Tuanku, al-aqidah yang Anda pahami apa? Al-aqidah. Akidah yang emang tidak bisa dicampurkan oleh hal-hal berbau arus toleransi atau sebagainya. Misalnya akidah kayak tidak bisa mengucapkan, tidak bolehnya kita saling mengucapkan selamat hari Natal dan sebagainya. Itu mungkin itu. Oh, menurut Anda itu bagian dari akidah ya? Ya. Ada yang menganggap itu akidah, ada yang menganggap itu di dalam agama itu penghargaan, ikromiyah, penghargaan. Dan ada 4 hal juga akidah itu yang turunannya kita harus belajar agar bisa beradaptasi, Tuan. Yang pertama itu ada i'tiqad, keyakinan. Akidah tanpa yakin itu seperti ucapan tanpa meyakini. Kan iman itu artinya apa? Mengucapkan, meyakini, ya, berbuat. Ya. Tapi kalau hanya sebatas ucapan, tidak yakin, misalkan saya suka pada seseorang, saya ngucapin tuh I love you misalkan. Tapi setelah itu saya sendiri mencintai pada satu waktu itu, mencintai orang lain selain dia. Itu kan tidak yakin, tidak konsisten. Nah, yang kedua, syu'uron, Seorang. perasaan.
Jadi beragama itu, berakidah itu gak boleh dengan perasaan, Kuan. Gak boleh dengan perasaan. Gak boleh dengan keinginan pribadi. Betul gak? Betul, gak boleh dengan pribadi. Misalkan Tuan misalkan pengen sholat subuh. Tuan ini, Habi ini sangat rajin orangnya, begitu soleh lah kepribadiannya. Dia ingin menambah sholat subuh menjadi 4 rakaat, bisa gak? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa, itu kan syariat. Nggak bisa dengan perasaan, walaupun itu benar, walaupun itu terasa benar gitu secara logika, tapi secara syariat kan tidak boleh itu. Jadi beragama, berakidah tidak boleh dengan perasaan. Nah yang ketiga, fikroh, pemikiran. Pemikiran, Tuan. Ya, akidah ini bukan pertama diresapi itu bukan dengan pikiran. Misalkan ayat tentang Allah di atas ars dalam surat kedua ayat 255. Allah di atas ars. Itu secara logika Allah itu bersemayam menduduki ars. Dan kalau akidah itu dengan pikiran, dia menganggap ars itu lebih besar daripada Allah, kursi Allah itu lebih besar daripada Allah. Ya itu kan mentakwilkan dengan pikiran. Orang Islam mempercayai akidah, itu kan termasuk akidah ya, Allah di atas ars. Itu cukup mengakui bahwa Allah itu menguasai ars. Kalau misalkan bentuk, waktu, tempat, itu urusan Allah yang tahu. Tidak boleh dengan pikiran. Makanya orang-orang, maaf ya, yang filsuf itu memaknai agama itu dengan pikiran. Allah itu tidak sesuai dengan analisis. Allah itu tidak bisa dilihat, kata Albert Einstein. Allah itu tidak ada value-nya. Itu kan sesat ya menurut akidah Islam. Kan Islam agama gak boleh dengan pikiran. Awalnya dengan akidah, barulah diinterpretasikan dengan pikiran. Itu pasti senada. Gitu loh. Misalkan kita melihat ayat asy-syamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari mengelilingi bumi. Itu kan tidak bisa kita dengan keyakinan saja. Harus dengan ilmu. Ilmu itu dipikirkan dengan otak, gitu loh tuh. Itu kan termasuk akidah. Barulah dengan suluk, dengan perilaku. Nah, yang kedua, ini termasuk pada tasamuh nih, masuk terhadap toleransi. Itu ukhuwah, kawan. Ukhuwah. Tasamuh atau ukhuwah? Ukhuwah. Tasamuh itu kan toleransi. Ukhuwah itu kan menjalin satu person ke person lain. Ukhuwah. Nah, ukhuwah yang paling baik adalah ukhuwah Islam. Tidak ada ukhuwah non muslim. Saya pengen tanya nih ke abangku. Kalau misalkan kita bertemu dengan non muslim, kemudian kita bilang dia saudara seagama, boleh gak? Boleh. Saudara seagama dengan non muslim. Saudara seagama dengan non muslim. Oh, ini saudaraku, misalkan ini saudaraku. Kalian satu nasab dengan kita. Itu gimana tanggapannya? Ya, kalau hanya pengucapan dia pengakuan sebagai saudara dalam arti nasab ya enggak menjadi persoalan. Mungkin kalau Bung Ihsan El-Haq bagaimana terkait seperti itu? Menurut pribadi sendiri sih justru boleh-boleh aja. Dengan kita berbicara dia saudara seagama itu keliru. Keliru besar. Itu kalau kita berbicara dengan saudara semanusia itu boleh-boleh saja. Tapi udah saudara seagama itu termasuk akidah. Kita boleh toleransi, tapi toleransi terhadap muamalah, bukan toleransi agama. Itu. Nah, termasuk kejadian-kejadian akhir-akhir ini. Banyak orang yang bercadar, kemudian cingkrang, berjenggot, itu diakui sebagai teroris, ya. Bahkan isu-isu Wahabi menjadi
apa namanya, salah satu tokoh yang berbicara. Aktor yang melakukan mendalangi hal tersebut. Betul. Dalil oleh oknum yang mengatakan seperti itu. Betul. Itu kan nggak bisa. Kalau misalkan ada statement, oh orang Indonesia semuanya teroris karena ada satu orang yang teroris, itu bisa gak disebut seperti itu? Misalkan ada yang teroris nih ke Filipina, orang Indonesia, semua orang Indonesia teroris, itu kan gak adil. Iya, nggak bisa. Begitu halnya orang yang bercadar, orang yang berjenggot, orang yang cingkrang, itu tidak bisa dipukul rata. Justru itu syariat yang sudah diatur, cingkrang sunnah, cadar sunnah, walaupun ya ikhtilaf gitu dalam kata lain. Justru orang yang berpikiran pukul rata, dia tidak mencoba untuk belajar lebih dalam hal tersebut. Justru kalau kita melihat orang yang berstatement seperti itu, dianya tidak, maaf ya dalam kata lain, dia itu termasuk orang-orang yang afala takilun, gitu. Tidak berpikir, sudah dangkal pikirannya. Nggak berpikir pula. Okay. Karena apa? Karena dia mencoba menjustifikasi orang tanpa tabayun. Orang yang menjustifikasi orang tanpa tabayun kan orang fasik. Iya, betul kan? Fasikun. Inja akum fasikun fatabayyanu. Yang ketiga al-uddah. Materi, harta. Jadi beradaptasi dengan Islam, yang pertama yaitu akidah. Iya. Yang kedua ukhuwah. Yang ketiga al-uddah. Materi. Akidah, ukhuwah tidak akan jalan ketika tidak ada uddah, tidak ada materi. Kita berdakwah nih. Kemudian si dai ini tidak difasilitasi misalkan, atau dai-nya tidak memfasilitasi mad'u. Majlis akan berjalan enggak? Tidak ada majlis taklim misalkan, tidak ada perangkat-perangkat lain. Majlis taklim berjalan enggak? Berjalan tapi tidak maksimal ya. Artinya materi ini, harta ini penting bagi pemuda Islam, bagi seorang muslim untuk beradaptasi dengan Islam. Karena tujuan tiga hal ini adalah asyahsiyah Islamiyah. Ya, asyahsiyah Islamiyah itu adalah pribadi yang hebat. Akidah itu kan membangun pribadi. Kalau ukhuwah itu membangun amal jama'i, kerjasama. Al-uddah ini membangun kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi. Jadi ketika kalian penonton mempunyai keinginan untuk mempersatukan umat tanpa dibekali kepribadian muslim, tanpa dibekali dengan akidah, apa yang diucapkan, informasi apa yang diucapkan tidak akan sampai kepada mad'u. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena dia dangkal akidahnya, dangkal pengetahuan dasarnya. Ketika mad'u menanyakan hal prinsipal terhadap akidah, dia dangkal. Walaupun pembicaraannya tajam, misalkan pembicaraan tentang bagaimana jangka panjang Indonesia, ekonominya seperti apa, politiknya seperti apa, sosialnya seperti apa, ketika ditanya hal prinsipal dia tidak bisa jawab, ilmu semua yang tersebut itu akan musnah. Kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu-ilmu akidah. Karena ilmu fardu kifayah ini tanpa dibarengi dengan ilmu fardu ain akan apa? Tidak akan terbimbing. Nah, itu dari saya mah. Terima kasih Bung. Oke. Terakhir Bung Ihsan El-Haq, insyaallah ilmunya banyak sekali nih yang kita dapat nanti. Pertanyaan dari Fulanah berhijrah. Nah, beliau bertanya, bagaimana kita yang ilmu kita sedikit tetapi khilafiyah terlalu banyak. Bagaimana kita membendung itu, memfilter itu sendiri? Nah, bagaimana Bung Ihsan bagi orang yang baru berhijrah ini? Berhijrah ya. Ya. Di dalam buku Jamil, namanya judulnya On. Judulnya singkat ON.
judulnya tuh. Ada 5 hal bagi orang yang mencoba untuk berhijrah, mencoba untuk menjadi pribadi muslim yang hebat. 5 hal. Yang pertama move on. Yang kedua fashion. Yang ketiga vision. Yang keempat action. Yang kelima collaboration. Yang keenam consultation. Yang pertama move on. Move on itu dalam arti membuka lembaran baru, melupakan masa lalu, Ya. bagaimana dia sebelum hijrah, dia lupakan. Kemudian dia passion, Ya. dia mengetahui basically dia itu mengarahnya ke ilmu apa misalkan, ilmu agama terkhusus apa misalkan dia yang dia awali misalkan ilmu hadis misalkan. Dia perdalam ilmu hadis itu. Kemudian visi dia apa? Visi dia beragama, visi dia hidup apa? Terkadang gini, orang ini kadangkali, termasuk saya pribadi ya, dia bervisi jangka panjang, pengen punya rumah, pengen S2 di misalkan di salah satu perguruan tertinggi, tapi dia tidak punya visi akhirat. Gitu tuh. Kita kan hidup sementara, betul, hidup sementara. Kemudian kita tidak punya visi akhirat. Dalam tanda kutip, surga itu kan banyak pintunya. Ada surga Royan, surga Aden, surga jihad. Nah, bagaimana kita itu punya visi, oh kita pengen masuk surga, misalkan surga Royan. Ya Allah, saya punya visi akhirat, setelah mati saya pengen masuk surga Royan. Nah, bagaimana caranya passion itu, passion yang tadi, ya kita pelajari tentang ilmu-ilmu saum, kemudian kita punya visi, dan yang ketiga yang keempat itu dia action. Dia lakukan dengan istiqomah, istimroriyah. Baru yang kelima dia collaboration. Collaboration itu dalam arti cari lingkungan bi'ah baik, punya teman seperjuangan yang mengingatkan, gitu. Yang mengingatkan dia ketika futur. Kan kita sesoleh-solehnya orang, ketika ada peluang untuk maksiat dalam kesendirian, dia akan lakukan itu. Sesoleh-solehnya orang. Kenapa? Perlu adanya collaboration, teman untuk mengingatkan. Nah, yang keenam itu consultation. Dia punya guru spiritual. Dia punya guru yang bisa membangkitkan semangat dia untuk beribadah. Percuma ketika kita berdoa, kemudian kita punya teman baik, tanpa ada hikmah atau karomah atau kebijaksanaan dari guru yang bisa membimbing kita. Karena mereka pengalamannya lebih banyak, ilmunya lebih banyak. Agar kita visi, passion kita terarah. Dan ini 6 hal ini bisa dilakukan dalam organisasi, dalam profesi, itu bisa dilakukan. Move on, apalagi passion, vision, action, collaboration, dan consultation. Nah, 6 hal itu mudah-mudahan hijrah fulanah itu bisa istiqomah. Allah taala alam. Masya Allah, jazakallahu khairan katsiran Bung Ihsan El-Haq. Terima kasih teman-teman yang sudah tetap standby melihat atau menonton acara Media Albab. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan untuk kita kaji untuk malam ini. Semoga apa-apa yang kita sudah kaji dapat menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, terus menjadikan kita selalu melakukan kebaikan seperti yang dipesankan oleh Bung Ihsan juga. Jadi kita harus move on, itu move on. Terima kasih